Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan tutorial dari penggunaan aplikasi Chat GPT. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Afar Kusuma. Nama saya Rani Kusuma Putri. Nama saya Zara Syafira. Nama saya Putri Aurelia. Eh, kita dari kelas 3E PBI ingin menyampaikan tutorial dari penggunaan ChatGPT. Sebelumnya kita akan mulai dari definisi ChatGPT itu sendiri terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah kepanjangan dari Generative Pre-training Transformer. Artinya adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknik sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi di ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Oke, selanjutnya kita mulai. Gitu. Oh ya. Lalu berikutnya kita masuk ke fitur-fitur yang ada di ChatGPT. Oke, izin menjelaskan. Di dalam chat GPT ini ada beberapa fitur yang meliputi kemampuan untuk bertanya, mendapatkan jawaban, mendiskusikan topik untuk mendapatkan saran, dan berinteraksi dalam percakapan umum. Kita juga dapat menggunakan chat GPT untuk berbagai keperluan, misalkan untuk mencari informasi hingga berdiskusi tentang topik yang kita minati. Fitur-fitur ini dirancang untuk mendukung pengalaman percakapan yang lebih dinamis dengan model bahasa yang sangat sederhana. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian kami akan menjelaskan tentang kekurangan serta kelebihan dari aplikasi ChatGPT ini. Ya, untuk kelebihan ChatGPT sendiri, di sini ada mudah digunakan. Kelebihan ChatGPT adalah memiliki interface yang mudah digunakan semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Cukup ketikkan perintah sesuai kebutuhan, chatbot akan secara otomatis menjelaskan sesuatu secara lebih sederhana dan singkat. Selanjutnya, database cukup besar. ChatGPT terlatih jutaan teks dari internet. Hal tersebut membuat memiliki pengetahuan luas akan berbagai hal sehingga memungkinkan model untuk memahami banyak hal dan memberikan tanggapan yang relevan. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari penerapan metode deep learning pada chatbot bukan OpenAI ini. Selanjutnya ada kekurangan ChatGPT. Selain kelebihan, ada pun beberapa kekurangannya. Yang pertama, memiliki pemahaman terbatas. Berbeda dengan manusia yang memiliki kemampuan riset informasi valid dari berbagai sumber, chatbot hanya bisa memberikan respon sesuai dengan pertanyaan pengguna. Maka dari itu, meskipun fitur ini dapat memberikan jawaban sesuai kebutuhan pengguna, pengawasan serta campur tangan manusia masih tetap dibutuhkan. Yang kedua, jawaban tidak selalu tepat. Kekurangan yang selanjutnya dari ChatGPT adalah dari segi akurasi jawaban. Robot ini terlatih memahami banyak hal yang bersumber dari data internet. Maka dari itu, kemungkinan informasi yang didapat tidak akurat bisa saja terjadi. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada tanggapan yang bisa saja terdapat kesalahan jawaban. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari tutorial penggunaan ChatGPT itu sendiri. Itu di-share. Oke, yang pertama kita akan masuk di peramban yang kita miliki. Kalau untuk peramban itu sendiri kita bisa buka di Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Google Chrome dan lain sebagainya. Lalu kita cari ChatGPT. Seperti kalau misalkan baru pertama kali kita ketik saja chat OpenAI atau ChatGPT seperti ini. Kita enter. Lalu kita buka ChatGPT itu.
Nah, jika kalian belum mempunyai akunnya, kalian bisa login terlebih dahulu menggunakan akun Google yang ada seperti ini. Nah, kita di login dulu. Kita pakai akun Google. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan kata-kata berupa pertanyaan yang ingin kita cari. Seperti misal di sini saya ingin mencari definisi dari big data. Lalu kita tekan yang ini tanda panah ke atas. Nah, di sini akan muncul generate dari ChatGPT itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada jawaban yang dia berikan. Big data merujuk pada jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses menggunakan pendekatan tradisional. Jadi kalau lebih seperti itu penggunaan ChatGPT itu sendiri. Nah, lalu kalian juga bisa menambahkan dari pertanyaan di chat ini seperti misal definisi dari IoT misalkan. Itu bisa enter juga IoT atau Internet of Things. Nah, dia juga bisa jawab. Mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung secara internet dan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data satu sama lain. Gitu. Nah, kalau misal kalian merasa seperti misal chat ini sudah penuh, sudah dibaca gitu, kalian sudah banyak bertanya di kolom chat ini, kalian bisa menggunakan new chat. Nah, ini juga sama, eh ya nanti akan ada di riwayatnya di sini, bisa di scroll ke riwayat yang pertama sampai yang terakhir. Nanti juga ada rekomendasi beberapa, misalkan contoh nih, jelaskan pesawat turbulensi. Kita bisa menggunakan di sini. Nah, dia langsung new chatnya ada di yang terbaru di hari ini. Seperti itu. Nah, ini kita bisa juga, misalkan ini kan bahasa Inggris, kita juga bisa ketik ubahlah ke dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Ya, dia juga bisa selayaknya men-translate. Jadi dia bisa multi bahasa. Dan kalau misal kalian sudah merasa cukup dengan hasilnya, kalian bisa chat ini yang gambar kotak itu tandanya kalian bisa salin. Kalian bisa salin untuk ke WhatsApp, ke Microsoft Word, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kalian ingin menyalinnya. Seperti itu. Nah, lalu kalian juga seperti misal kalian ada, misalkan terdapat kesalahan pengetikan dalam pertanyaan yang kalian kirimkan ke ChatGPT ini, kalian bisa edit pertanyaannya di sini nih yang ada gambar pensil. Misalkan kita klik di sini terus kita hapus dulu. Misalkan kita ingin ubahlah ke dalam bahasa Prancis misalkan. Nah, dia tuh bisa juga. Nah, tuh bahasa Prancis seperti itu tuh. Dia bisa diubah diubah pertanyaannya. Mau lihat pertanyaan sebelumnya yang tadi bisa, yang setelahnya juga bisa. Jadi yang tadi Indonesia ini bisa dilihat di Prancis, nah bisa juga dilihat. Lalu kalau misal terdapat, aduh salah ngasih pertanyaan, nah kita bisa hapus di sini. Kita delete.
Lihat chat, kita lihat lagi. Nah, terus kita ke chat baru yang udah di sini. Terus kita ketik pertanyaannya versi bener ya. Kalau misalnya yang tadi itu salah. Seperti itu. Eh, jadi seperti itu tutorial penggunaan dari aplikasi ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT ini tidak baik juga untuk digunakan secara berlebihan apalagi sampai menyebabkan ketergantungan. Karena ChatGPT juga sifatnya hanya membantu dan ChatGPT pun seperti misal kita terlalu panjang pertanyaan kita, dia juga terkadang tidak mengerti dan tidak bisa menggenerate pertanyaan tersebut. Jadi ChatGPT pun mempunyai keterbatasan informasi yang berada di dalam internet. Baik, seperti itu tutorial dari penggunaan ChatGPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 kelas 3E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.